Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Oke, melanjutkan materi yang kemarin, kita sudah belajar tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, untuk hari ini, jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat silakan kalian baca sendiri. Jadi untuk menentukan D atau diskriminan itu dirumuskan dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Syarat dan sifat akar persamaan kuadrat bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya untuk yang nomor 4, hasil jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Ini juga silakan kalian baca sendiri. Untuk yang berikutnya, menyusun persamaan kuadrat baru akan saya jelaskan sebagai berikut. Dengan menyusun akan persamaan kuadrat baru. Kalau kemarin kita menentukan akar persamaan kuadrat, untuk pertemuan kali ini kita menyusun akar persamaan kuadrat baru. Jadi untuk menyusun akar persamaan kuadrat baru itu ada dua. Yang pertama apabila diketahui akar-akarnya, dan yang kedua nanti apabila mempunyai hubungan dengan akar persamaan lain. Nah, untuk yang pertama apabila diketahui akar-akarnya, untuk menyusun kuadrat baru itu ada dua cara. Yang pertama X dikurangi X1. X1 ini adalah akar yang pertama ya, dikali X dikurangi X2, akar yang kedua, sama dengan 0. X1 akar pertama, X2 adalah akar yang kedua. Boleh pakai cara ini, kita sebut ini adalah sebagai cara yang pertama atau cara 1. Kemudian cara yang kedua adalah dengan rumus X kuadrat dikurangi X1 tambah X2, X tambah X1 kali X2. Ini kita sebut sebagai cara yang kedua. Nah, ini boleh juga kalian sebut dengan X kuadrat dikurangi jumlah X ditambah hasil kali. Nah, gini ya. X kuadrat dikurangi jumlah X ditambah hasil kali. Contoh soal, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 5 dan negatif 3. Maka caranya untuk ngerjakan, kita pakai cara 1 dahulu. Cara 1 ya. X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, ini X1 nya ini 5, X2 nya negatif 3. Ini kita sebut X1, ini X2. Dibolak-balik boleh ya. Berarti X dikurangi X1 berarti 5 dikali X dikurangi negatif 3 sama dengan 0. Atau boleh ditulis X dikurangi 5 kali X min jadinya plus ya, plus 3. Kita kalikan silang, X dikali X, X kuadrat ditambah X dikali 3. Berikutnya min 5 kali X, min 5 kali X, min 5X. Dan yang terakhir min 5 kali 3 berapa? Min 15. Oke, berarti kita sederhanakan. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5X adalah negatif 2X ya, dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, jadi persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya ya. Ini kalau pakai cara 1. Berikutnya kita pakai cara yang kedua. Pakai cara yang kedua ini lebih mudah. Jadi X kuadrat dikurangi jumlah ya. Kita tulis seperti ini nggak apa-apa. Jumlah X ditambah hasil kali. Nah, X kuadrat dikurangi jumlah, berarti kita tulis 5 ditambah min 3. Dikasih X ditambah hasil kali, berarti 5 dikali dengan min
3, 0. X kuadrat dikurangi 5 ditambah min 3. 5 dikurangi 3, 2 ya. Berarti 2 X. 5 dikali negatif 3, negatif 15 sama dengan 0. Oke. Dengan dua cara, ada cara 1, cara 2, ternyata hasilnya adalah sama. Silakan kalian pilih lebih suka pakai cara 1 atau pakai cara yang kedua. Selanjutnya, cara yang kedua adalah apabila berhubungan dengan akar persamaan kuadrat lain. Kalau yang pertama tadi kan kalau diketahui akar-akarnya, kalau yang kedua ini tidak diketahui akarnya tapi berhubungan dengan persamaan kuadrat lain. Ini caranya sama seperti tadi. X kuadrat dikurangi jumlah X ditambah hasil kali. Atau X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. X ditambah X1 kali X2. Dimana untuk menentukan jumlah itu kita cari dengan X1 tambah X2 kita cari dengan negatif B per A dari persamaan kuadrat lain tadi ya. Hasil kalinya kita cari dengan rumus C per A. Nah, langsung contoh soal. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0, mempunyai akar X1 dan X2. Perintahnya, tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya 3 kali X1 dan 3 kali X2. Kita jawab ya. Persamaan kuadrat baru yang akarnya 3X1 dan 3X2. Berarti kita cari dulu rumusnya kan X kuadrat dikurangi jumlah kali X ditambah hasil kalinya sama dengan 0. Kita tentukan dulu jumlahnya. 3X1 ditambah 3X2. Ini berarti bisa kita tulis dengan, ini kan sama-sama ada 3. Jadi saya ulang, kalau menentukan persamaan kuadrat baru itu kan kita harus mencari jumlah dan hasil kali. Ini jumlahnya dulu kita cari. Jumlah berarti 3X1 dan 3X2. Karena sama-sama ada angka 3, berarti bisa kita keluarkan angka 3-nya, berarti 3 kali X1 ditambah X2. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita cari X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 dirumuskan dengan negatif B per A, berarti min B per A. 3 kali min B per A. Oh ya, kita tulis dulu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. A-nya yang koefisien dari X kuadrat, A-nya adalah 1, B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 8. Oke, berarti kalau min B per A adalah negatif min 2 per A, berarti A-nya adalah 1. Oke, sorry ya, gini ya. Berarti 3 dikali min kali min plus positif ya, plus 2 dibagi 1, berarti ketemunya 2. 3 kali 2 adalah 6. Jadi hasil penjumlahnya adalah 6. Selanjutnya kita cari hasil kalinya. Oke, hasil kalinya ya. Hasil kalinya berarti 3 kali X1 dikali 3 kali X2. Kenapa kok pakai 3? Karena di soal perintahnya adalah akar barunya adalah 3X1 dan 3X2, maka ini 3X1 dan 3X2. 3 kali 3 9. X1 kali X2 kita tulis X1 kali X2. X1 kali X2 merupakan hasil kali. Hasil kali ini ya, hasil kali yang mana dirumuskan dengan C per A. Nanti kita tulis 9 dikali C per A. Nah, bisa kita hitung 9 kali C, C-nya negatif 8. Per A-nya
1. Berarti 9 dikali min 8 bagi 1. Negatif 8. Sehingga 9 dikali negatif 8 adalah negatif 72. Nah, kalau sudah ketemu jumlah dan hasil kalinya, kita tentukan persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat barunya. Persamaan kuadrat baru itu x kuadrat dikurangi jumlah dikasih x ditambah hasil kali sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi jumlah. Jumlah hasilnya berapa? 6. Berarti dikurangi 6x ditambah hasil kali. Hasil kalinya adalah min 72. Berarti tulis min 72 sama dengan 0. Oke, berarti jadi akar persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 72 sama dengan 0. Lanjut contoh soal yang kedua. Diketahui x1 dan x2 adalah akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0. Perintahnya, tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 per x1 dan 2 per x2. Maka caranya sama seperti tadi, kita tentukan dulu jumlahnya. Kita tentukan jumlahnya, berarti karena akarnya ini ya, berarti kita tentukan 2 per x1 ditambah 2 per x2. Kita jumlahkan dengan menyamakan penyebut. Nah, ini kan penyebutnya x1 dan x2, berarti ini x1 kali x2, x1 dan x2. Yang sebelah sini ini 2x1, berarti dia punya x1. X1 kali X2, sedangkan di sini dia punya X1, berarti dikalikan dengan X2. Oke, ditambah ini ya, ditambah ya. Sebelah sini dia punyanya X2, sementara penyebutnya adalah X1 kali X2, berarti pengalinya adalah X1. Seperti ini ya. Kita sederhanakan duanya. Nah, berarti ini X2 tambah X1 per X1 kali X2. Seperti ini. Berarti sama dengan 2 kali penjumlahan. Kalau X1 tambah X2 itu rumusnya berarti min B per A. Kalau yang ini rumusnya C per A. Kita tentukan A-nya berapa? 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0. A-nya? Oke, 2. B-nya? Ini ya, negatif 3. Dan C-nya adalah 4. Oke, sip. Kita masukkan rumus. 2 negatif B. Berarti negatif 3 per 2. Dibagi dengan C-nya adalah 4, C per A, per A-nya 2. Coba diamati lagi. 2 ini tetap ditulis, negatif B berarti min B, min 3. Oke, ini ada min 3-nya ya. Jadi ini positif. Per 2, berikutnya C-nya 4, A-nya 2. Kita sederhanakan menjadi, ini bisa dicoret ya. Oke, jadi plus 3 dibagi 4 bagi 2, hasilnya 2. Sehingga jumlahnya ketemunya adalah 3 per 2. Kita lanjut dengan hasil kali. Hasil kali berarti 2 per X1 dikali dengan 2 per X2. 2 dikali 2, 4 dibagi X1 kali X2. Kita tulis X1 kali X2. X1 kali X2 sesuai rumus, berarti
ditulis dengan C per A. 4 dibagi C-nya. C-nya adalah 4 per A-nya 2. Sehingga 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2. 2. Hasilnya adalah 4 bagi 2, 2. Oke. Berarti hasil kalinya ketemunya 2 dan jumlahnya ketemunya 3 per 2. Sehingga kalau menyusun persamaan kuadrat baru, oke, kita tulis di sini ya. Sehingga untuk persamaan kuadrat baru itu X kuadrat dikurangi jumlah ditambah hasil kali sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi jumlahnya berapa? 3 per 2. X ditambah hasil kalinya adalah 2 sama dengan 0. Jadi akar persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurangi 3 per 2X ditambah 2 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang belum jelas, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.